Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur, jumpa lagi dengan saya Muhammad Satibi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan partai catur terbaik antara Magnus Carlsen melawan Aronian Lefon. Magnus Carlsen bermain sebagai pemain putih dan Aronian bermain sebagai pemain hitam. Seperti apa langkah-langkah terbaik dari Magnus Carlsen? Mari kita simak saja langkahnya. Langkah pertama E4, selanjutnya pion E5, kuda F3, kuda F6. Nah, langkah kuda F6 ini merupakan ciri khas dari permainan Rusia. Selanjutnya kuda kali E5, pion D6 mengancam kuda, kuda F3, kuda kali E4, kuda C3. Langkah kuda C3 ini merupakan ciri khas dari variasi Nimzowitsch attack. Selanjutnya kuda kali C3, D kali C3, gajah E7, gajah E3, rokade pendek mengamankan saja rajanya. Menteri 2, persiapan rokade panjang putih, kuda D7 dan benar saja rokade panjang. Selanjutnya pion C6, H4, pion D5, gajah D3 mempersiapkan amunisi serangan di sayap raja. Selanjutnya benteng E8, benteng D1, kuda F6, kuda G5 menambah amunisi serangan di sayap raja. Dan selanjutnya pion C5, pion C4, H6, C kali D5. Nah, ini langkah di luar nalar dari Magnus Carlsen karena Magnus Carlsen mengorbankan kudanya di petak G5. Seperti apa maksud Carlsen mengorbankan kudanya di petak G5? Mari kita analisa langkahnya apabila Aronian menerima pengorbanan kuda Carlsen di petak G5. Misalnya H kali G5, maka analisanya akan seperti ini. H kali G5 mengancam kuda, kuda G4, gajah F4, gajah D7, perkembangan perwira. Gajah H7 skak, raja F8 menghindar saja, pion F3 mengancam kuda. Kuda hitam di petak G4 tidak ada petak lari lain lagi ya yang aman. Selanjutnya menteri B6, gajah F5 mengancam mati di petak H8 oleh benteng di H1. Selanjutnya kuda H6 ditutup saja jalur bentengnya. Gajah kali D7, kuda G8, gajah kali E8, benteng kali E8, pion D6, gajah D8, benteng kali E8 skak, raja kali E8, pion D7 skak, raja F8, gajah D6 skak, gajah E7 wajib ditutup, gajah kali E7 skak, raja kali E7, pion promosi D8 skak, menteri kali D8, benteng E1 skak, raja F8, dan selanjutnya menteri kali D8 skak mat. Jadi seperti itu apabila pengorbanan Carlsen diterima ya, resikonya skak mat. Ini analisanya cukup panjang ya. Oleh karena itu langkah pion C kali D5 di posisi seperti ini merupakan langkah di luar nalar ya, karena cukup panjang analisanya. Selanjutnya Aronian tidak menerima pengorbanan dari Carlsen. Aronian lebih memilih langkah pion C4, mengorbankan pion di petak C4. Maksudnya karena gajah di petak D3 Carlsen ini cukup berbahaya ya. Dengan langkah pengorbanan ini, maka gajah di petak D3 ini diharapkan bisa berpindah petak ke petak C4 yang dinilai tidak berbahaya. Selanjutnya gajah kali C4, Carlsen melangkah gajah kali C4. Dan selanjutnya Aronian akhirnya menerima pengorbanan dari Carlsen, H kali G5. Mungkin Aronian berpikir gajah di petak D3 ini sudah berpindah ke petak C4 dan akan aman-aman saja. Namun ternyata langkah Aronian ini langkah blunder ya, karena langkah selanjutnya dari Carlsen adalah H kali G5. Selanjutnya kuda E4 mengancam menteri, menteri D1 menghindar saja, gajah kali G5, menteri H5 mengancam mat di petak H8. Selanjutnya gajah kali E3 skak, benteng kali E3, pion F5 membuka jalur raja, karena apabila tidak dibuka jalur rajanya skak mat ya. Selanjutnya pion D6 skak, gajah E6 ditutup, menteri H7 skak. Dan di langkah ke-22 ini Aronian Lefon menyerah ya. Bagi sobat insan catur yang masih bingung, kok bisa sih Aronian Lefon menyerah di posisi seperti ini? Mari kita analisa langkah selanjutnya. Apabila Aronian melangkah raja F8, maka selanjutnya menteri kali F5 skak, dikorbankan saja menterinya. Apabila menteri diterima pengorbanannya gajah kali F5, maka langkah selanjutnya benteng H8 skak mat. Cukup jelas sekali ya. Kita kembalikan posisinya di menteri kali F5. Oleh karena itu pengorbanan menteri itu tidak diterima ya. Analisanya seperti ini. Menteri F6 ditutup saja oleh menteri. Selanjutnya menteri kali E4,
Raja G8, pion D7 mengancam benteng, benteng E7 menghindar saja. Gajah kali E6 skak, menteri kali E6, menteri H7 skak, raja F7, menteri H5 skak, G6, benteng F3 skak, dan menteri F6 wajib ditutup karena kalau tidak itu skakmat ya. Misalnya kita kembalikan dulu posisinya. Apabila raja geser ini skakmat ya, menteri H7 skakmat. Oleh karena itu ketika benteng F3 ini langkah yang wajib yaitu menteri F6 dikorbankan ya, karena kalau tidak mati. Selanjutnya menteri G5 tidak buru-buru memakan menteri di petak F6. Selanjutnya benteng E6, benteng H7 skak, raja G8, benteng kali F6, benteng kali F6, menteri H6, benteng F7, dan selanjutnya benteng H8 skakmat juga ya akhirnya. Jadi oleh karena itu di langkah ke-22 menteri H7 di langkah ke-22 ini Aronian Nevon menyerah ya. Jadi seperti itu langkah-langkah terbaik dari Magnus Carlsen. Bagi sobat instan catur yang memiliki ide langkah terbaik lainnya, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, Gan Sunasumus.